Bagaimana jika seorang jenderal datang ke kantor polisi untuk menghajar seorang oknum polisi yang menilang kakaknya tanpa sebab? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Langit sore itu menggantung kelabu di atas Polsek Kebon Nanas. Awan-awan gelap berkumpul rapat, seolah merespons amarah yang membakar di dalam dada seorang jenderal muda bernama Imam. Suasana terasa sunyi dan berat, seperti menunggu badai datang. Dari balik mobil dinas berplat dinas militer, seorang pria berseragam lengkap turun perlahan. Langkahnya tenang, namun setiap hentakan sepatunya memantulkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras, seakan menahan sesuatu yang dalam, emosi yang meletup, tapi terbungkus dalam disiplin militer yang kuat. Di balik ketenangan geraknya, bara api kemarahan mendidih, menunggu waktu untuk menyala terang. Sore itu bukan sekadar kedatangan seorang pejabat, tapi ibarat dentuman genderang perang. Imam bukan hanya datang sebagai seorang jenderal, tapi sebagai seorang adik yang marah karena kehormatan keluarganya diinjak. Dan hari itu, Polsek Kebon Nanas akan menjadi saksi bisu dari pelajaran yang tak akan dilupakan. Seragam yang dikenakan Imam bukan sekadar pakaian dinas biasa. Warna hijau zaitun berpadu dengan sepatu hitam mengilap, menunjukkan wibawa dan keanggunan disiplin militer. Di pundaknya terpampang pangkat bintang satu yang mengilap memantulkan cahaya samar sore itu. Pangkat itu bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan prestasi luar biasa sejak ia masih di akademi. Namun yang lebih menakutkan dari pangkatnya adalah sorot matanya. Tajam, penuh ketegasan, dan tak mengizinkan perlawanan. Satu tatapannya saja cukup membuat banyak bawahan dan bahkan perwira tinggi lain menghindar. Hari itu, matanya menyapu polsek seperti radar, mencari satu titik sasaran. Oknum yang telah berani mengganggu keluarganya. Imam tak datang dengan ancaman formal, tak membawa surat perintah. Yang ia bawa hanyalah reputasi, amarah yang membara, dan tekad untuk menegakkan harga diri. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat siapapun gentar. Segalanya bermula dari pesan suara Atikah, kakaknya, yang masuk ke ponsel Imam semalam. Dalam nada suaranya yang gemetar, Atikah menceritakan bagaimana ia dihentikan oleh polisi saat pulang mengajar. Motor lamanya dianggap tak layak jalan, padahal surat-suratnya lengkap dan ia mengenakan helm. Namun polisi itu tetap menudingnya, mencari-cari alasan, dan akhirnya menyarankan agar diselesaikan di tempat saja. Imam mendengarkan dengan rahang mengeras dan tangan mengepal. Bukan soal uang atau pelanggaran kecil itu, melainkan soal pelecehan terhadap martabat. Kakaknya adalah sosok sederhana, guru honorer yang menjaga nama baik keluarga, dan kini dipermalukan oleh aparat yang seharusnya melindungi. Imam tahu betul apa maksud dari damai di tempat. Itu kode usang. Untuk pungli, suap kecil yang telah lama membusuk dalam tubuh institusi. Tapi yang dilakukan oknum itu salah sasaran. Kali ini yang disentuh bukan rakyat biasa, tapi darah seorang jenderal. Ketika mobil Imam memasuki halaman polsek, suasana mendadak berubah. Anggota polisi yang semula duduk-duduk santai langsung berdiri. Beberapa dengan gugup membereskan pakaian dinas mereka. Satu persatu memberi hormat, namun tak satu pun berani bersuara. Imam hanya membalas dengan anggukan dingin. Tatapan matanya menyapu seluruh halaman dan bangunan dengan penuh ketelitian. Ia melihat wajah-wajah yang cemas, menebak-nebak apa alasan kedatangannya. Semua tahu, seorang jenderal tidak akan datang ke kantor kecil seperti ini tanpa alasan besar. Langkahnya mengarah langsung ke kantor utama, melewati barisan polisi yang diam seperti patung. Detak sepatu botnya menggema di lantai ubin, menciptakan denting ritmis yang justru menambah ketegangan suasana. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Yang ada hanya aura peringatan. Imam bukan datang sebagai tamu, tapi sebagai hakim jalanan. Dan setiap langkahnya adalah peringatan keras. Ada yang harus bertanggung jawab hari ini. Sesampainya di dalam kantor utama polsek, Imam berhenti sejenak. Matanya menyapu ke setiap sudut ruangan, memperhatikan para personel yang menunduk atau pura-pura sibuk dengan dokumen. Hening menyelimuti udara. Ia membuka helm taktisnya, meletakkannya perlahan di atas meja, lalu bersuara. "Mana Bribka Gunawan?
Tanyanya, datar, tapi seperti palu goda menghentam. Tak ada yang langsung menjawab. Beberapa saling melirik, seolah takut menyebut nama itu. Imam mengangkat alis, dan sorot matanya membuat salah satu bintara muda tergagap menunjuk ke ruangan belakang. Di ruang istirahat, Pak Jenderal. Imam mengangguk pelan, lalu memutar badannya ke arah yang ditunjuk. Tidak ada perdebatan, tidak ada negosiasi. Karena semua tahu, siapapun yang dicari oleh jenderal ini sedang dalam masalah besar. Dan Bribka Gunawan, pria berbadan besar yang biasa menggertak warga, mungkin sedang menghadapi hari terburuk dalam hidupnya. Langkah kaki Imam bergema jelas saat menyusuri lorong menuju ruangan belakang polsek. Denting sepatunya terdengar tajam dalam keheningan kantor yang terasa tegang, seperti jarum jam yang berdetak menanti ledakan. Suasana berubah menjadi beku. Beberapa anggota polisi mencuri pandang dari balik meja, menyadari bahwa tujuan Jenderal Imam bukan main-main. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu ruang istirahat, ia tidak ragu sedikit pun. Pintu kayu itu terbuka pelan, menggesek lantai dengan bunyi serak. Di dalam ruangan berukuran kecil itu, tampak seorang pria berbadan besar sedang duduk bersandar di kursi plastik, mengenakan seragam dinas yang kancingnya terbuka sebagian. Ia memainkan ponsel dengan ekspresi santai, tidak sadar bahwa badai sedang berdiri di ambang pintu. Imam tidak bergerak sedikit pun, hanya memandangi pria itu dengan mata dingin. Tidak ada keraguan, inilah dia. Bribka Gunawan, sosok yang selama ini merasa kebal hukum. Hari ini waktunya habis. Bribka Gunawan mendongak begitu menyadari ada bayangan berdiri di pintu. Untuk sepersekian detik, ia terlihat bingung. Tapi begitu mengenali sosok berseragam dengan bintang di pundaknya, raut wajahnya berubah, bukan takut tapi waspada. Ia menyipitkan mata, mencoba menenangkan diri, lalu bersandar santai sambil tetap memegang ponselnya. Seolah sedang menyaksikan seseorang yang datang tak diundang ke wilayah kekuasaannya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia mencoba bersikap seakan dirinya tak gentar. "Ada perlu apa, Jenderal?" tanyanya. Suaranya sedikit serak namun berusaha tegas. Senyum sinis itu bukan tanda keberanian, tapi pertahanan tipis dari ego yang terancam. Gunawan terbiasa mengintimidasi warga sipil, tapi kali ini ia berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Seorang jenderal muda, berdiri dengan aura dingin dan marah, tapi ia masih merasa punya pijakan. Ia pikir, pangkat bukan segalanya. Ia pikir, ia bisa main peran seperti biasa, tapi ia salah besar. Imam tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk tanpa berkata apapun, lalu menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Bunyi klik dari pintu terkunci itu membuat udara di dalam ruangan semakin menekan. Ia berdiri tegak di depan Gunawan, tak lebih dari 1 meter jauhnya. Kedua matanya menatap lurus, tajam seperti bilah belati. Sorot matanya bukan sekadar marah, tapi penuh penilaian. Ia membaca bahasa tubuh Gunawan, setiap napas dan kedipan mata. "Kau tahu siapa perempuan yang kau tilang kemarin?" ucap Imam akhirnya. Suaranya datar, tanpa nada tinggi. Tapi ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Setiap kata yang keluar terdengar berat, mengisi ruangan seperti asap panas yang menggantung. Gunawan menyipitkan mata, mencoba membaca maksud dari pertanyaan itu. Tapi Imam tak butuh jawaban cepat. Ia hanya menatap, membiarkan ketegangan menggerogoti keberanian pria di hadapannya, selapis demi selapis. Gunawan tertawa kecil, sebuah tawa yang lebih terdengar seperti upaya mempertahankan wibawa daripada rasa percaya diri. Ia bersandar ke kursi, menaruh ponsel di meja, dan mengangkat bahu. "Saya tilang banyak orang, Pak Jenderal. Saya enggak bisa ingat semuanya," katanya, mencoba terdengar enteng, bahkan sedikit mengejek. Tapi kalimat itu justru memperkeruh suasana. Imam tak bergeming. Ia tidak menunjukkan reaksi, tidak terpancing. Justru ketenangan itulah yang membuat Gunawan gelisah. Di balik wajah datarnya, Imam menyimpan ribuan kilat kemarahan yang siap menyambar kapan saja. Udara terasa lebih sempit, seolah tembok ruangan makin mendekat. Meskipun tubuh Gunawan lebih besar, lebih kekar, namun kali ini dia terasa kecil.
Kecil di hadapan sorotan mata seorang adik yang terluka harga dirinya. Seorang perwira yang tak akan membiarkan keluarganya diinjak seenaknya. Dan Gunawan mulai merasa bahwa senyuman sinisnya tidak bisa lagi menyelamatkan. Kau menilang seorang guru yang tak bersalah, kakakku, dan kau minta uang jalan tanpa dasar, ujar Imam. Suaranya turun 1 oktav, nyaris seperti bisikan, tapi justru itu yang membuat kata-katanya mengguncang lebih dalam. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman eksplisit. Tapi setiap suku katanya menghantam tepat ke jantung Gunawan. Seperti palu godam yang menghajar harga diri. Gunawan mematung, tubuhnya tegang. Seketika, ruang istirahat yang sempit itu berubah menjadi arena pengadilan tanpa hakim. Imam menatapnya lurus, dan Gunawan mulai kehilangan kata-kata. Ia mencoba tertawa, tapi suara tawanya tak keluar. Ia sadar, kesalahannya bukan sekadar pelanggaran aturan, tapi menyentuh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kehormatan keluarga seorang jenderal. Imam tidak datang untuk menasihati atau mengingatkan. Ia datang untuk menegur langsung. Sebagai manusia, sebagai adik, sebagai pria yang tak akan tinggal diam. Ketika yang dicintainya diinjak oleh arogansi aparat korup. Gunawan perlahan berdiri dari kursinya. Tubuh besarnya menjulang tinggi. Otot-otot di lengan menggembung di balik seragam yang ketat. Ia mencoba menegakkan dada, menatap Imam lurus-lurus dengan ekspresi menantang, seolah ingin menegaskan bahwa ia tak gentar, meski lawannya berpangkat jenderal. Namun di balik sorot matanya yang tegang, jelas ada getaran halus yang sulit ditutupi. Kalau tidak suka, laporkan saja ke Propam, katanya dengan nada sinis yang dipaksakan, mencoba memegang kendali percakapan. Tapi ucapan itu tak lebih dari tameng rapuh. Harapan kosong bahwa pertemuan ini bisa diselesaikan dengan birokrasi. Gunawan lupa bahwa lawan di depannya bukan tipikal perwira yang bermain dalam sistem lambat dan penuh kompromi. Imam tidak datang membawa laporan. Ia datang membawa konsekuensi. Dan setiap detik yang berlalu makin mengikis keberanian Gunawan, tak peduli seberapa besar tubuhnya. Langkah Imam hanya satu, namun cukup untuk menghapus jarak di antara mereka. Kini hanya sejengkal yang memisahkan wajah dingin seorang jenderal muda dengan wajah gusar sang oknum polisi. Aku bukan datang untuk melapor, ujar Imam dengan suara nyaris berbisik. Suara itu tidak tinggi, tidak meledak-ledak, tapi justru karena itulah terdengar lebih berbahaya. Aku datang untuk mengajarkan bahwa jabatan tidak bisa kau injak-injak dengan keserakahan. Nafasnya stabil, matanya menyala penuh ketegasan. Ucapan itu tidak lahir dari kemarahan semata, melainkan dari keyakinan bahwa ia harus menghentikan kebusukan yang tumbuh di institusi penegak hukum. Gunawan menelan ludah. Ada sesuatu dalam bisikan itu, bukan ancaman tapi kepastian. Imam bukan sedang memberi peringatan. Ia sedang menjatuhkan vonis, dan Gunawan kini sadar bahwa ia tidak hanya berurusan dengan seorang jenderal, tetapi dengan prinsip, dengan kehormatan. Gunawan mulai goyah. Tapi egonya belum menyerah. Ia mengangkat bahu, mencoba mengumpulkan kembali keberanian palsu yang tadi sempat hilang. Dengan nada sarkastik, ia membalas, "Jangan sok suci, jenderal. Polisi juga manusia, kadang butuh tambahan." Ucapan itu meluncur keluar seperti peluru tumpul, berusaha menyakitkan, tapi justru mempermalukan dirinya sendiri. Imam tidak membalas langsung, namun sorot matanya menyempit, menandakan bahwa amarahnya kini mendidih lebih panas. Ucapan Gunawan itu adalah pembenaran paling busuk yang sering dilontarkan oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia mencoba memanipulasi empati, menyamarkan korupsi sebagai kebutuhan. Tapi Imam tahu betul bedanya antara kelaparan dan kerakusan. Ucapan Gunawan justru menjadi bahan bakar yang menyulut bara di dadanya menjadi api. Kata-kata itu tidak hanya menghina Atikah, tapi seluruh nilai keadilan yang selama ini Imam perjuangkan di medan yang jauh lebih berbahaya dari ruangan ini. Tambahan yang kau ambil dari orang tak bersalah? Bentak Imam, suaranya naik untuk pertama kalinya. Meledak seperti petir di ruangan sempit itu. Gunawan terperanjat. Nada keras itu menghantamnya lebih kuat daripada tamparan. Detik itu juga, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih berat, tegangannya menusuk seperti listrik statis di kulit. Imam melangkah 1 langkah lagi. Kini wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Gunawan.
Matanya menyala, penuh amarah yang terkontrol sempurna. Ia seperti singa yang siap mencabik mangsanya, tapi masih menunggu detik yang tepat. Gunawan mencoba berdiri tegap, tapi lututnya terasa melemas. Kalimat imam menggema di kepalanya, mengingatkannya bahwa lawan yang ia hadapi kali ini berbeda, tak bisa ditakut-takuti, tak bisa dibungkam dengan alasan klasik. Waktu terasa melambat, seperti bumi menahan napas. Dalam keheningan yang nyaris mencekam, semua yang ada dalam ruangan itu tahu, ini hanya awal dari badai. Refleks, Gunawan mencengkram ujung meja di sampingnya, seolah mencari pijakan fisik untuk mempertahankan wibawanya. Napasnya memburu, suaranya terdengar pecah saat ia membalas dengan nada tinggi. Kau pikir aku takut? Di sini wilayahku, bukan markas militer. Tapi kata-katanya belum sempat selesai. Imam dalam gerakan cepat dan presisi militer meraih meja kecil di sebelahnya dan melemparkannya ke samping. Meja itu terhempas keras ke dinding. Bunyinya menghentak, membuat Gunawan mundur setengah langkah dengan mata terbelalak. Debu beterbangan, suara benda pecah menambah efek dramatis. Imam tidak menyentuhnya, tapi aksinya sudah cukup untuk menggetarkan nyali siapapun. Ini bukan lagi soal pangkat atau tempat. Ini soal siapa yang berani berdiri atas nama kebenaran. Gunawan terdiam, tubuhnya menegang, keringat mulai mengalir di pelipis. Ia tak lagi merasa berada di wilayah kekuasaannya. Di ruangan itu imamlah penguasanya. Gerakan imam nyaris tak terlihat oleh mata awam, cepat, presisi, dan penuh kekuatan. Dalam satu hentakan tegas, tangan kanannya melesat ke depan dan menghantam pipi kiri Gunawan dengan tinju keras yang terlatih. Suara pukulan itu terdengar seperti cambuk meledak di ruang sempit, diikuti dentuman kepala Gunawan yang membentur tembok di belakangnya. Pria berbadan besar itu tak sempat mengangkat tangan atau menghindar. Serangan itu bukan sekadar luapan emosi, tapi serangan militer yang dihitung, bertujuan jelas, tanpa ampun. Tembok ruangan berguncang ringan, dan Gunawan limbung, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Pukulan itu tidak hanya mengenai wajahnya, tapi juga menghantam harga dirinya yang selama ini merasa tak tersentuh. Imam berdiri tetap tegap, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Ini bukan perkelahian biasa. Ini adalah hukuman, langsung, tegas, dan diberikan oleh seseorang yang tahu benar kapan harus bertindak. Darah mengucur deras dari hidung Gunawan, mengalir menuruni bibir dan dagunya. Namun Imam belum selesai. Ia melangkah maju dengan langkah pasti, meraih kerah baju Gunawan yang sudah kusut, dan menariknya keras hingga wajah pria itu mendekat ke wajahnya. Mata Imam berkilat, napasnya berat namun terkontrol. Ingat ini baik-baik, ujarnya dengan suara rendah dan dingin. Nyaris berdesis seperti ular berbisa. Jangan pernah sentuh keluargaku lagi. Kata-katanya bukan ancaman, tapi titah yang tak boleh dilanggar. Gunawan hanya bisa terdiam, matanya bergetar, kesakitan dan takut bercampur jadi satu. Di hadapannya, Imam tak terlihat seperti manusia biasa, melainkan seperti sosok pembalas yang dikirim khusus untuk mengadili ketidakadilan. Cengkramannya kuat, tidak memberi ruang untuk lari. Ruangan itu seperti membeku, dipenuhi energi liar yang membuat siapapun ingin menjauh. Imam melepaskan kerahnya dengan dorongan terakhir, membuat tubuh Gunawan terhempas kembali ke tembok. Gunawan terhuyung mundur, tubuhnya nyaris rubuh, tapi gengsi menahannya untuk jatuh sepenuhnya. Namun langkahnya tidak lagi pasti. Matanya buram, napasnya terengah-engah. Wajahnya kini dipenuhi darah, dari hidung, dari bibir yang pecah, dari luka kecil di pelipis yang retak akibat benturan. Ia tampak seperti binatang buas yang baru saja dijinakan secara brutal. Tapi yang lebih mencolok adalah keheningan di luar ruangan. Beberapa polisi di luar pintu, yang tadi sempat mendekat, kini justru menjauh dengan gugup. Tidak ada yang berani masuk, tidak ada yang berani melerai. Mereka tahu, ini bukan sekadar perkelahian antar aparat. Ini adalah eksekusi diam, bentuk keadilan yang muncul karena sistem gagal menjalankan fungsinya. Imam tidak berbicara banyak, tapi tindakannya lebih dari cukup untuk menggetarkan pondasi keangkuhan yang selama ini dibiarkan tumbuh liar di tubuh institusi itu. Dan Gunawan kini menjadi simbol dari apa yang akan terjadi bila seseorang menyentuh yang tidak seharusnya disentuh.
Setelah memastikan Gunawan tak lagi mampu bergerak, Imam berdiri tegak, dadanya naik turun menahan napas yang mulai teratur kembali. Matanya menyapu sekeliling, memastikan bahwa tak ada ancaman lain. Lalu ia menoleh ke sudut ruangan, tepat ke arah kamera CCTV yang sejak awal terus merekam. Biarkan tetap menyala, ucapnya lantang, cukup keras untuk didengar dari luar. Biar semua orang tahu bahwa keadilan bisa datang dari mana saja. Suaranya menggelegar, tapi tak dibumbui emosi. Kata-kata itu bukan pembelaan diri, melainkan pernyataan moral yang tak bisa dihapus. Imam tahu, rekaman itu bisa dipakai melawan dirinya. Tapi ia juga tahu satu hal. Membiarkan ketidakadilan tumbuh tanpa tindakan akan jauh lebih menghancurkan dari risiko apapun. Ia menoleh sekali lagi pada tubuh Gunawan yang terduduk di sudut ruangan, lalu berbalik dengan langkah tegas menuju pintu. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa bersalah. Hanya tekad yang telah dituntaskan. Ketika pintu ruang istirahat terbuka, seluruh anggota Polsek yang berdiri di luar langsung menegakkan tubuh mereka. Namun tak ada yang bicara. Tak satu pun berani menyapa atau menatap langsung. Imam keluar dengan wajah tenang, langkahnya mantap, meski matanya masih menyimpan bara yang belum sepenuhnya padam. Udara di luar ruangan serasa berubah, lebih dingin, lebih sunyi, seolah baru saja dilewati oleh badai. Ia mengambil helmnya dari meja depan, memasangnya kembali tanpa sepatah kata. Lalu, seperti kedatangannya, ia pergi dengan langkah mantap, meninggalkan ketegangan membeku di belakangnya. Para polisi hanya bisa saling pandang. Wajah mereka campur aduk antara takut, hormat, dan tercengang. Sejak hari itu, nama Jenderal Imam tak lagi sekadar nama. Ia menjadi legenda hidup, simbol pembalasan bagi setiap kesewenang-wenangan, momok nyata bagi setiap oknum polisi yang bermain kotor. Dan Polsek Kebon Nanas tak pernah sama lagi.